Halo, selamat bergabung rekan-rekanku yang Kristen maupun yang bukan Kristen di Online Experience Gracia Community Jakarta episode kali ini. Di masa-masa sulit seperti sekarang, keluarga itu menjadi kekuatan dan motivasi kita menjalani hari-hari yang sulit ini. Tapi ironinya justru banyak keluarga yang merasa keharmonisannya berkurang selama pandemi, selama di rumah aja. Bahkan ada yang merasa lebih sering berantem selama di rumah aja. Faktanya, justru yang saya baca 30-40% kenaikan perceraian selama pandemi ini. Saya jadi teringat sama satu artikel yang dulu pernah saya baca. Dia pernah bilang, justru orang-orang terdekatlah yang punya kesempatan untuk menyakiti kita dibandingkan orang-orang yang tidak terlalu dekat dengan kita. Jadi ini pelajaran buat kita semua tentunya supaya kita harus lebih memahami, harus lebih mengerti, memaafkan, bahkan saling support antar anggota keluarga. Setelah ini, Pendeta Julianto Simanjuntak akan sharing mengenai keluarga dan pengampunan. Ini tentunya sangat penting buat kita dengarkan untuk menjalani hari-hari ke depan. Tapi sebelumnya, Bro Siswo akan ngajak kita nyanyi 2 buah lagu. So, enjoy and be blessed. Mari terus percaya dan berharap kepada Tuhan, siapapun kita. Melewati masa-masa sulit seperti ini, anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan selalu menyertai di setiap langkah dan kehidupan yang kita jalani. Lewat lagu yang kita nyanyikan, mari kita izinkan Tuhan memberikan pengalaman demi pengalaman untuk kita terus percaya dan berharap bahwa Tuhan selalu menyertai. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sebab kasih Tuhan menyertai. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Dia sanggup memberikan pengharapan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih Tuhan menyertai kita semua. Boleh bersama-sama mari serukan. Kasih-Mu, karya-Mu, nyata dalamku. Kau pegang hidupku, hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu,
Tuhan yang sanggup. Mari kita semua yang percaya bahwa Tuhan sumber pengharapan boleh bersama-sama mari nyatakan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam harapanku di dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam, ku percaya, ku percaya, ku aman dalam. Kami percaya kami aman di dalam-Mu Tuhan. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kita percaya dalam kondisi yang tidak mudah masih ada kenyataan yang pasti bahwa Tuhan selalu menyertai. Lihatlah betapa sempurnanya anugerah Tuhan yang menyertai dalam keluarga, dalam setiap perjalanan dan pengalaman. Ya Tuhan Immanuel yang tak pernah meninggalkan. Boleh kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan, tanda berserah dan percaya bahwa Tuhan Immanuel selalu menyertai. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Dialah Tuhan Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Terima kasih Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Yang percaya bersama serikat. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan, Engkaulah harapan di dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Bersama-sama sekali lagi serukan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan, Kaulah harapan dalam kesesakan.
Oh, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sulit bersama-sama serukan. Kau kuatkan aku bertahan. Hanya Tuhan yang memberikan kekuatan, yang memberikan kita semangat dan pengharapan. Terima kasih Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Dialah Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Oh, Engkau Allah Immanuel. Dialah Allah Immanuel, selalu beserta dengan kita semua. Saudara yang terkasih, tema khotbah kita pagi ini adalah pengampunan beresiko. Saya ingin mengajak kita semua berdoa untuk minta pimpinan Roh Kudus. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kesempatan beribadah bersama. Tuhan, pimpinlah kami, kuasailah kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu. Demi Kristus Sang Firman, kami sudah berdoa. Amin. Saudara, Alexander Pope pernah mengatakan satu kata mutiara yang bagus. Bersalah itu manusiawi, mengampuni itu ilahi. Kita akan menjadikan Matius 6 ayat 9-15 menjadi dasar khotbah hari ini. Kita kenal ini sebagai teks doa Bapa kami. Dalam satu ayat dikatakan, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ada yang menarik dari teks ini, karena hanya 7 ayat, tapi ada 6 kali kata mengampuni itu muncul. Dalam prinsip hermeneutik, jikalau ada satu kata yang muncul berulang-ulang dalam teks, maka Tuhan mau berbicara lewat ayat atau lewat kata tersebut. Apa yang kita bisa pahami? Justru ada satu kata yang sebenarnya sangat menarik dalam teks ini, yaitu makanan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu hanya 1 kali muncul. Tapi kenapa kata mengampuni itu muncul sampai 6 kali? Ada 3 hal yang kita bisa pahami di sini, saudara-saudara. Yang pertama, mengampuni itu adalah cobaan terbesar. Mengampuni atau tidak, itu suatu pilihan yang kita harus ambil. Bukan hanya setiap hari, tapi setiap jam, setiap menit, setiap saat, saudara memilih mengampuni atau tidak. Dalam 13b, ayat 13b mengatakan bahwa ada satu kejahatan yang kita lakukan jikalau kita tidak mengampuni. Saudara, orang-orang yang tidak memaafkan saudaranya, orang yang dendam sama saudara-saudaranya, itu disebut satu kejahatan yang sama dengan membunuh manusia. Nah, yang ketiga, saudara, mengampuni itu satu kebutuhan yang terbesar. Kalau kita tidak bisa memaafkan, maka begitu banyak masalah-masalah yang muncul dalam hidup kita. Ada seorang bijak bernama Johann Arnott, dia berkata, pintu pengampunan adalah pintu perdamaian dan pintu kebahagiaan. Pintu itu kecil, sempit, dan tidak bisa dimasuki tanpa membungkuk. Apa yang mau dimaksudkan oleh Johann Arnott dalam memberikan definisi mengampuni? Dia mau mengatakan bahwa tidak mungkin kita bisa memaafkan tanpa sungguh-sungguh merendahkan diri kita. Tanpa sungguh-sungguh mengosongkan hati kita untuk bisa menerima dan memberikan kebebasan kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Pertanyaannya, para murid Yesus pernah bertanya, berapa kali kami harus mengampuni? Yesus berkata, 70 kali 7 kali. Justru satu kata yang sempurna, satu angka yang sempurna. Tuhan mau menekankan sebenarnya pengampunan itu adalah memberi kesempatan kedua kepada orang yang berbuat salah. Dan saudara lihat, Alkitab mengajarkan kepada kita pentingnya marah secara harian. Jangan pernah membawa emosi negatif seperti sedih, marah,
kecewa ke tempat tidur. Sebelum matahari terbenam, padamlah amarahmu. Jadi saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita memberi selalu kesempatan kedua kepada orang berbuat salah. Terutama kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Ring 1, kerabat baik, keluarga kita, sahabat baik, yang selalu bersama-sama dengan kita. Nah saudara, saya belajar dari ayah mertua saya. Anaknya semua nomor 1 sampai nomor 6, oke, semua lancar, baik, kuliah baik. Tapi anak yang paling kecil pernah menggunakan narkoba. Dan pada waktu ayah mertua saya tahu dia menggunakan narkoba, dia memberi kesempatan anaknya untuk bisa tetap sekolah sampai jenjang S3. Dia mengatakan, saya memberikan kesempatan kepada anak saya kalau dia menggunakannya. Saya tidak punya anak emas. Nah, saudara, di sini satu prinsip yang penting mengampuni itu adalah selalu memberi kesempatan kedua. Tapi banyak orang yang tidak cerdas, yang tidak bijak dalam memaafkan. Ini yang kita sebut dengan pengampunan beresiko. Asal memaafkan. Ada 3 alasan orang itu memaafkan secara sembarangan. Yang pertama ialah karena terpaksa. Dia itu orang tua, tidak tahu bagaimana cara untuk menyampaikan perasaan negatif. Atasan misalnya, ya, rohaniwan, kita takut untuk menyampaikan bahwa kita marah, kita kesal, kita kecewa. Ada juga orang alasan memaafkan adalah agar dianggap baik. Saya kan Kristen, saya kan orang beragama, saya harus memaafkan. Tapi apakah itu alasan yang tepat? Alasan yang ketiga adalah banyak orang cepat-cepat memaafkan tanpa memproses karena dia tidak mau ditolak. Dia tidak mau ditinggalkan. Dia tidak mau kecewa. Tapi ini beresiko. Kenapa beresiko, saudara? Karena kalau kita mengatakan, oh tidak apa-apa, kita memberikan kesempatan untuk orang itu tidak bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Dia akan mengulangi terus-menerus kesalahannya. Kalau kita bilang, oh tidak apa-apa. Ada orang lain mengatakan, nggak masalah kok, itu bukan masalah besar. Nggak usah dipikirin. Tapi saudara, kapan orang tahu masalahnya? Kapan orang tahu kesalahannya? Kalau kita mengatakan nggak masalah. Sementara sebenarnya diam-diam kita tersinggung. Kita kecewa. Kita sedih. Ada sebagian lain mengatakan, saya tahu kok kamu lagu stres. No problem. Nggak apa-apa. Ya, tapi tujuannya apa? Supaya dia tidak ditolak. Supaya temannya tidak meninggalkan dia. Tapi apakah ini menyelesaikan masalah? No. Dia akan mengulangi lagi. Dia akan berbuat lagi. Dan tidak pernah memperbaiki diri. Jadi ini beresiko buat Anda yang tidak pernah memproses perasaan Anda. Dan ini juga beresiko buat orang tersebut karena dia tidak akan sadar dan tidak akan pernah memperbaiki kelakuannya. Saudara, ada 4 alasan kenapa kita memaafkan. Ini alasan yang diberikan oleh kitab suci. Yang pertama, bersalah itu manusiawi. Semua orang bisa bersalah. Dalam ayat doa Bapa kami tadi berkata, ampunilah kami. Ya, seperti kami memaafkan orang yang bersalah kepada kami. Semua kita bisa bersalah. Bersalah itu wajar. Ya. Bersalah itu manusiawi, seperti Alexander Pope tadi mengatakan. Yang kedua, ternyata saudara-saudara, bersalah itu membuat kita sadar bahwa kita itu orang berdosa, yang bisa marah, kecewa, ya. Dan kita membutuhkan anugerah Tuhan. Dalam Roma pasal 3 ditegaskan, semua orang sudah berbuat dosa. Tidak ada orang yang baik. Tidak ada orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jadi saudara, itu sebabnya kenapa Tuhan minta kita bersyukur untuk orang-orang yang melukai kita. Karena mereka lah kita sadar bahwa kita juga orang berdosa. Yang bisa marah, bisa kecewa, bisa sakit hati. Ya. Yang ketiga, alasan memaafkan, karena itu membentuk kepribadian kita. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Saudara, kita harus sadar, sering sekali konflik itu membuat kita mungkin lebih rendah hati, lebih tahu diri, lebih tidak sombong. Jangan lupa konflik itu perlu.
Konflik itu sehat, kita tidak boleh mengabaikannya. Jadi sekali lagi, seringkali luka-luka konflik itu membuat kita lebih matang. Ya, otot-otot emosi kita jauh lebih kuat. Dan yang terakhir adalah bahwa itu syarat kita datang kepada Tuhan. Sebelum kamu berdoa, sebelum kamu menyampaikan persembahan, jikalau ada sesuatu dalam hatimu, datangilah saudaramu, selesaikan itu. Dan ayat yang kita baca dalam Matius 6, kalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di sorga juga tidak akan mengampuni kamu. Saya mau menceritakan kisah kenapa saya tertarik menulis buku Mencintai Enggak Terluka sebagai bagian daripada khotbah ini. Saya dan istri saya punya masalah dengan anak kami yang kedua. Kami banyak sekali konflik. Sejak SMP kelas 1 hingga hampir tamat SMA, kami sulit berkomunikasi. Komunikasi kami miskin, dingin, dan minim. Setiap kali kami berkomunikasi, seringkali kami konflik. Anak kami sejak SMP kelas 1 sudah kecanduan game, 8 jam satu hari, selama 6 tahun. Dan oleh karena luka batinnya kepada saya, dia memilih menjadi seorang ateis, tidak percaya Tuhan, tidak ke gereja. Dan oleh karena kecanduan gamenya dan relasi kami yang buruk, dia mengalami depresi yang akut. Kami bawa ke 9 psikolog, 3 konselor, 1 psikiater. Sementara ayahnya adalah seorang konselor. Ini disebabkan oleh karena sejak kecil dia mempunyai luka batin yang kami lakukan. Terutama saya sebagai ayahnya. Kami mengabaikan, membandingkan dia dengan kakaknya yang nomor 1. Itu yang membuat luka batinnya bertahun-tahun lamanya. Sampai pada akhirnya kami memperbaiki hubungan, memilih banyak cuti, memilih pindah dari Jakarta ke kota Salatiga untuk memperbaiki, untuk menebus waktu. Dan pada akhirnya, pada Januari 2016, anak kami menjadi orang percaya. Kami butuh bertahun-tahun untuk memproses luka. Anak kami butuh bertahun-tahun untuk memaafkan. Kami harus melakukan rekonsiliasi, melakukan banyak cerita, ngobrol. Setiap tahun pulang libur musim panas dari Amerika, karena dia sekolah di sana. Kami berusaha untuk memperbaiki, berusaha untuk memproses setiap luka, setiap kekecewaan dan setiap kemarahan. Dan dari sini saya tahu betapa tidak mudahnya untuk memaafkan. Kita boleh minta maaf, tapi jangan lupa, itu baru mencabut paku. Selalu ada sisa dari lubang paku tersebut yang harus kita tutup. Saudara, saya sekarang mau menyampaikan poin yang berikut. Tahapan memaafkan. Ada 5 proses tahapan memaafkan yang penting yang ingin saya sampaikan dalam khotbah ini. Yang pertama, saudara-saudara, kita harus menerima maaf dari Tuhan. Kita orang berdosa. Kita juga melakukan begitu banyak kesalahan, kejahatan di mata Tuhan. Karena itu kita perlu melakukan proses menerima Tuhan, menerima maaf Tuhan yang pemurah, pengasih, lagi maha penyayang. Kita harus belajar untuk percaya bahwa anugerahnya tersedia untuk kita, untuk semua dosa-dosa kita. Dan yang kedua, ini adalah proses kita bisa memaafkan diri kita sendiri. Kita tidak mungkin bisa memaafkan diri sebelum menerima maaf Tuhan. Banyak klien kami di ruang counseling, masalahnya adalah guilty feeling. Yang dibawa bertahun-tahun, menyesali, meratapi dosa dari masa lalu, kebiasaan buruk dari masa lalu. Justru orang yang bisa menerima Tuhan akan menerima maaf Tuhan. Dan orang yang bisa menerima maaf Tuhan, dia cakap memaafkan dirinya sendiri. Dia bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dan yang ketiga ialah baru bisa memaafkan orang lain. Saudara tidak mungkin bisa memaafkan orang lain tanpa memaafkan diri sendiri. Tidak bisa mungkin menerima orang lain tanpa menerima diri sendiri. Tidak mungkin berdamai dengan orang lain tanpa berdamai dengan diri sendiri. Mengampuni sesama. Saudara, pada waktu kita bisa menerima diri kita yang tidak sempurna ini, pada saat itulah kita bisa berhenti menghakimi sesama kita. Yang keempat, setelah itu baru kita bisa membantu orang lain untuk memaafkan saudaranya.
Kalau ada orang bertengkar, teman kita bertengkar, saudara kita bertengkar, bisa kita menjadi pendamai? Bisa. Asal kita melewati 3 proses tadi. Kita bisa mendamaikan orang lain dengan orang lain. Kita bisa melakukan proses counseling, membantu orang lain berdamai dengan sesamanya. Saudara yang kekasih, baru yang terakhir, yang kelima, adalah membantu orang lain menerima maaf Tuhan. Ini yang biasa disebut dengan penginjilan. Memperkenalkan orang lain kepada Tuhan, Sang Pemaaf, Sang Pengampun itu. Jadi saudara, ada proses tahapan yang harus kita lewati dalam memaafkan. Yang pertama, saya ulang sekali lagi, kita perlu menerima maaf Tuhan. Proses pertobatan, proses kelahiran baru, ini adalah pintu untuk bisa memaafkan diri kita sendiri. Kita hanya bisa memaafkan diri kita dengan limpah, sama seperti Tuhan mengampuni kita dengan limpah. Kalau kita sudah bisa menerima maaf Tuhan, kita bisa mengenal Tuhan itu pengasih, maka kita bisa mengasihi diri kita sendiri. Kita bisa self-love. Kita bisa memaafkan masa lalu kita yang buruk. Terutama luka-luka kita kepada orang tua. Luka-luka kita kepada orang-orang yang punya otoritas. Kita tidak malu untuk mencari bantuan. Kita mencari teman, safe people, mencari counselor, mencari mentor. Untuk kita bisa memproses semua luka-luka, kemarahan, dan kekecewaan kita. Dan ini juga langkah kita untuk bisa mendeklarasikan pengampunan kepada orang lain. Kita bisa mengatakan kepada suami Anda, apapun yang kamu lakukan, aku memaafkan kamu, sebab Tuhan sudah lebih dulu memaafkan aku. Justru pengampunan itu perlu dideklarasikan, perlu diproklamasikan. Ya, aku kecewa, aku marah atas apa yang kamu lakukan. Tapi apapun yang kamu lakukan, aku mengampuni kamu. Sama seperti Tuhan sudah mengampuni aku. Dan ini nanti kemudian pintu, Anda kalau sudah cakap mengampuni sendiri-sendiri, mengampuni orang lain, Anda bisa melatih orang lain memaafkan sesamanya. Bukankah Yesus pernah berkata, berbahagialah kamu yang membawa damai. Kita mendamaikan satu orang kepada orang yang lain. Dan ini pelayanan yang paling saya sukai di ruang counseling. Mendamaikan suami istri yang sudah tidak bercakap. Mendamaikan orang tua dengan anak yang sudah lama bertahun-tahun konflik. Ini adalah panggilan untuk kita sekalian. Dan akhirnya, barulah kita bisa melakukan proses memperkenalkan kasih Tuhan kepada orang lain. Membawa orang lain mengenal Tuhan untuk bisa menerima maaf. Mendamaikan sesama dengan Allahnya yang kita sebut dengan proses penginjilan. Jadi saudara, ingat, menerima maaf Tuhan itu melegakan hati kita. Memaafkan diri sendiri itu sehat. Memaafkan sesama itu ilahi. Melatih orang memaafkan itu mulia. Dan menolong seseorang menerima maaf Tuhan, itu memberinya hidup yang kekal. Pertanyaannya, bagaimana prosesnya? Justru dalam Alkitab proses lebih penting daripada hasil. Kalau Anda belum bisa memaafkan hari ini setelah mendengarkan khotbah ini, no problem. Tidak masalah. Karena semakin dalam luka, semakin besar daya pengampunan dibutuhkan. Saya kasih ilustrasi. Kalau Anda ditabrak dokar, ya mungkin 3 hari, 4 hari sembuhlah. Ditabrak tronton, patah sana, patah sini, geger sana, geger sini. 6 bulan juga belum tentu sembuh. Hal yang sama kalau luka Anda, kekecewaan Anda sangat besar. Anda dihianati, Anda difitnah. Tentu perlu proses untuk pengampunan tersebut. Saya tertarik kisah Yusuf yang pernah dijual oleh saudara-saudaranya, dilukai oleh saudara-saudaranya, setelah menjadi Perdana Menteri di Mesir. Dan kakak-kakaknya datang membeli makanan, membeli gandum. Apakah Yusuf langsung memaafkan? Kakak, koko, ini Yusuf. Enggak, dikerjain dulu semua saudara-saudaranya, dikerjain dulu, suruh pulang dulu. Saudaranya satu disimpan di Mesir. Wah, mereka begitu gelisah, galau, ini kita kenapa dihukum begini. Baru setelah datang kembali dari Kanaan ke Mesir, baru dia mengaku, aku Yusuf. Jadi saudara, mengampuni itu butuh proses, tidak bisa asal memaafkan, tidak bisa ditengking. Itu sesuatu yang real, itu ada dalam perasaan kita, itu dalam memori kita. Webster memberikan definisi yang sangat bagus. Mengampuni artinya ingat tapi tidak sakit. Mengampuni tidak harus melupakan, no. Mengampuni ingat tapi tidak sakit.
Ya, saudara, ini penting sekali. Ya, sama dengan kalau sepeda Anda dicuri tetangga, sama suami Anda dicuri tetangga, beda toh? Beda lah. Ya, jadi saudara, kalau Anda ada orang curhat, jangan cepat maafin. Ya, kalau anak Anda curhat tentang temannya di sekolah nakal, maafin. Tidak semudah itu, ya, tidak semudah itu. Ya, dalam satu buku Healing the Wounds of Trauma dikatakan sering sekali kita sudah memaafkan, kita terluka lagi. Kita memaafkan, kita mundur, sakit hati lagi. No problem. Sampai akhirnya pengampunan itu nanti komplit. Ya. No problem. Ya. Tapi saudara, yang paling penting, Rick Warren mengingatkan kita. Tidak ada luka yang sia-sia. Tidak ada sakit hati yang percuma. Tidak ada. Semua itu bisa dipakai Tuhan. Bahkan Rick Warren mengatakan, makin besar luka, makin besar Tuhan memakai Anda dan saya. Semua konselor itu bisa berempati kepada kliennya. Dengan cara dia memahami dia pun pernah terluka. Dia tidak gampang memberi nasihat. Dia tidak akan bisa menghakimi karena dia pernah merasakan luka itu sangat sakit sekali. Dan saudara perlu tahu kenapa Tuhan mengizinkan. Tidak menginginkan kita terluka, tapi Dia mengizinkan. Karena itu salah satu cara Tuhan untuk memberkati kita. Itu salah satu cara Tuhan untuk memperkuat otot emosi kita. Itu salah satu cara untuk melatih kita bisa memaafkan orang lain. Sekali lagi, ini luka ini adalah investasi. Ya, saya ulang, luka ini investasi. Suatu hari bisa memahami anakmu, bisa memahami pasanganmu, bisa memahami bawaanmu. Karena kamu pernah melewati luka-luka ini. Seorang mengatakan, kita menjadi seorang sang terluka yang menyembuhkan. Kita bisa menyembuhkan dengan bekas-bekas luka kita yang sudah diproses. Sampai kapan? Sampai rasa sakit itu hilang. Bisa seminggu, bisa sebulan, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa setahun. No problem. Yang penting saudara sudah masuk pada proses memaafkan. Sekali lagi ingat, Webster mengatakan, memaafkan itu ingat, tapi tidak sakit. Terus dalam buku Mencintai Enggak Terluka, salah satu buku kami yang bestseller di Gramedia, kami bekerja sebagai konselor dan penulis buku-buku counseling, hampir 30 judul buku, dan salah satu buku yang sangat populer yang bestseller di Gramedia adalah Mencintai Enggak Terluka. Saya bersyukur gara-gara buku ini saya diundang oleh almarhum Yakob Utama ke kantornya Kompas Gramedia untuk meminta buku ini dicetak oleh Gramedia, dan kami bersyukur bahwa itu salah satu cara Tuhan supaya kabar baik ini bisa dibaca oleh banyak orang. Kalau saudara tertarik bisa lihat di aplikasi Android Theodorus. Tapi dalam buku ini kami menekankan mengampuni tidak harus melupakan. Ini suatu proses yang sangat penting. Ya. Ada orang suka salah menafsirkan, katanya Tuhan menjauhkan dari barat ke timur, ya, menjauhkan dari tubir yang paling dalam. No. Dulu di barat, sekarang di timur. Dulu di darat, sekarang di laut. Jadi saudara tidak harus melupakan. Tuhan hanya meminta kita memproses. Ya, termasuk kadang-kadang perlu mengajar atau mengajarin orang yang berbuat salah itu mungkin dengan restitusi. Kadang-kadang harus ada yang dibayar. Ini proses hutang piutang misalnya. Bukan mengampuni terus hutangnya nggak dibayar. Tentu saja ada yang bisa diproses. Harus ada ganti rugi. Walaupun ganti rugi itu adalah apa yang sanggup dia bayar. Apa yang sanggup dia lakukan. Tapi saudara, hukuman untuk orang yang tidak memaafkan diceritakan dalam kitab Injil. Dia sudah dimaafkan dengan hutang 10.000 talenta. Ada satu saudaranya hanya berhutang sekian dinar. Dia cekek, dia tuntut, dia hukum. Tuhan yang baik hati yang sudah memaafkan dia, memanggil dan kemudian menghukum dia dan menaruh dia dalam lubang yang paling dalam. Apa artinya? Kita akan dihukum oleh perasaan-perasaan tidak mengampuni. Semua perasaan-perasaan kecewa itu adalah lubang-lubang dalam yang kita taruh sendiri dalam diri kita. Belum lagi penyakit-penyakit yang menyertainya, terutama psikosomatik. Ya, Anda sakit di sini, sakit di sini, sakit di sini. Bawa ke dokter, nggak ada sakitnya. Itu namanya psikosomatik. Kenapa? Karena saudara menyimpan perasaan negatif. Saudara memendam kemarahan. Saudara menyimpan kebencian. Saudara menahan kekecewaan. Lepaskan. Ya, lepaskan. Kalau saudara tidak sanggup, cari teman yang saudara percaya. Kalau dia tidak sanggup membantu Anda, cari konselor. Waktu saya mendampingi anak kami bungsu, counseling,
kami mau bawa dia ke beberapa psikolog. 9 psikolog tepatnya, 3 konselor dan 1 psikiater. Dan dia dibantu untuk memproses luka-luka itu. Nah, saudara, pada akhirnya, dalam khotbah ini saya mau menegaskan. Saudara, mengampuni itu adalah satu panggilan sangat penting. Itu adalah satu kebutuhan daripada manusia. Saudara, kiranya Tuhan menolong kita melakukan proses mengampuni mulai hari ini. Jangan tunda. Jangan tunda. Jangan simpan. Kita mengampuni sama seperti Tuhan sudah mengampuni kita. Mengampuni adalah kebutuhan manusia. Kiranya Tuhan menguatkan, meneguhkan kita untuk bisa memaafkan saudara-saudara kita sama seperti Tuhan sudah mengampuni kita. Marilah kita bersama-sama berdoa supaya Tuhan menguatkan, meneguhkan kita untuk memaafkan. Tuhan Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan pengasih, penyayang, dan pemaaf. Kiranya Tuhan meneguhkan kami semua untuk bisa memaafkan, cakap mengampuni. Mulai hari ini, kami melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang melukai, mengecewakan, orang-orang yang membuat kami sedih, orang-orang yang membuat kami marah. Sama seperti Tuhan mengampuni kami. Kami mau mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Thank you Om, Tante, Bro NC semua yang sudah join dari awal hingga akhirnya. Thank you juga buat supportnya, buat persembahan-persembahan yang sudah masuk, dukungan, doa untuk komunitas ini. Thank you so much. Juga buat rekan-rekanku yang bekerja di balik layar maupun depan layar, sehingga acara ini boleh berjalan dengan lancar. Thank you so much. Marilah kita berdoa. Kiranya kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita semua, baik yang Kristen maupun yang bukan Kristen, dalam keluarga kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam sekolah kita, dalam apapun yang kita kerjakan, Tuhan bersama kita. Supaya dalam setiap langkah kita boleh menjadi reflektor terang Tuhan dimanapun kita berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Akhir kata, tetaplah jaga kesehatan teman-temanku, tetap pakai masker dan jaga jarak. Happy Sunday and God bless you.